Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Maulana Rahmania dari kelas 11A. Di video ini saya akan mendeskripsikan salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu unta. Unta adalah salah satu hewan mamalia yang memiliki satu atau dua punuk. Unta satu punuk disebut dengan unta dromedaris, dan untuk unta dua punuk disebut dengan unta baktria. Punuk unta menyimpan banyak lemak untuk menjaga metabolisme unta ketika tidak menemukan air di tempatnya berada. Nah, selain itu, punuk unta juga memiliki cara lain untuk beradaptasi di keadaan yang gersang. Nah, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mereka dari debu dan pasir. Selama ribuan tahun, unta telah dijadikan alat transportasi oleh manusia. Selain itu, unta juga merupakan salah satu sumber utama daging, susu, dan produk-produk kulit atau wool. Nah, di sini aku punya salah satu kisah mengenai unta. Ini milik Nabi Saleh alaihissalam dan seekor unta betina. Di Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi dan salah satu rasul yang kelima yang harus kita imani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai kota Madinah Salih. Pada saat itu, Allah mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Saleh adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud memang terkenal punya ilmu batu dan bangunan yang handal. Namun, di sisi lain, mereka tuh menyembah berhala. Ini sesuai dengan dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang buktinya nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesarannya. Nah, saat menyerukan ajaran Allah, Saleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala. Saleh mengajak kaum Samud untuk bertaubat. Namun, mereka malah berkata, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Bukannya mendengar Nabi Saleh, kaum Samud malah menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat lainnya. Kaum Samud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Saleh menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Tak lama Allah membelah batu di bukit dan muncullah seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum tersebut. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah. Setelah memperlihatkan mukjizat tersebut, Nabi Saleh meminta agar kaum Samud untuk beriman kepada Allah. Nabi Saleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi dua. Ada yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi, tapi ada juga kelompok yang ingkar dari mukjizat tersebut. Keingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, minum banyak air, dan berjalan dengan bebas. Pemimpin di kaum Samud membuat sebuah rencana untuk membunuh unta tersebut. Saat malam tiba, terdapat 9 orang laki-laki melancarkan aksinya untuk membunuh unta tersebut. Kaum Samud ingkar kembali. Mereka menentang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Sampai rencana itu terselesaikan, Allah memerintahkan Nabi Saleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang dan menghancurkan seluruh kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Dari kisah ini, terdapat sejumlah hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh.
Kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah akan mendapat azab yang nyata. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat mulai dari perintah Nabi Saleh. Kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. Sekian penjelasan saya mengenai unta dan sedikit cerita mengenai Nabi Saleh dan unta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terapkan dan dapat kalian ambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.